Buat kalian sedang cari laptop gaming buat diajak ngegame rata kanan, yuk, ini ada satu alternatif dari Acer yang bisa kita pertimbangkan. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review lagi sebuah laptop dari Acer, yaitu Acer Nitro 7. Jadi untuk Nitro 7 ini merupakan varian di atas dari Nitro 5 yang Pichel pernah review sebelumnya, baik dari segi spek, build quality, dan juga fitur-fitur lainnya. Buat kalian yang belum pernah nonton videonya, kalian bisa cek di link berikut ini ya. Nih, Pichel cantumin di atas. Nah, kali ini Pichel akan review salah satu model dari Nitro 7 dengan kode AN71551. Dan untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor dari Intel Core i7-9750H, RAM 8GB DDR4, storage NVMe 512GB, dan kartu grafis integrated Intel UHD 630 plus Nvidia GTX 1660 Ti 6GB. Plus dibalut dengan layar 15,6 inci dengan resolusi Full HD dan refresh rate 144Hz. Untuk urusan desain, Nitro 7 ini secara konsep desain tuh mengikuti akan DNA Acer Nitro pada umumnya. Bentuk laptopnya ini tuh nggak full kotak banget, tetapi ada lekukan di pinggir-pinggir layarnya begini yang berbentuk secara linear. Secara umum material yang digunakan adalah metal sehingga menambah durabilitas dan juga elegan dari laptop ini. Warna yang dipergunakan juga hanya dua, yaitu warna hitam dan juga warna merah. Di panel bagian depan ada metal texture beserta dengan logo Acer yang di-emboss, plus juga ada 3 garis dengan desain yang sama. Dan di bagian panel sekitar keyboard ini masih mempergunakan metal, namun dengan desain yang lebih polos. Dan di bagian belakangnya ini itu memiliki desain trapesium dan bisa terlihat ada heatsink berwarna merah di sisi sebelah kanan untuk aliran udara panas dan juga di sisi sebelah kirinya untuk aliran udara masuk. Oleh karena ini mempergunakan metal sehingga sangat minim banget flex baik di area layar ataupun di area keyboard. Berasa kokoh banget untuk build quality-nya. Untuk menopang layarnya, Nitro 7 ini mempergunakan 2 buah engsel yang di sisi kiri dan juga sisi kanan dan mendukung kemiringan layar hingga 145 derajat. Engselnya ini kokoh banget dan mencegah layarnya untuk turun dengan sendirinya. Yang menarik dari desain engselnya ini itu adanya tulisan Nitro ya di bagian tengah-tengahnya sini, sehingga kalau kita buka akan layarnya, maka dia akan mengkombinasikan tulisan Acer dan juga tulisan Nitro. Sentuhan desain yang keren banget menurut Pichel. Dimensi dari laptop ini adalah 39 dikali 27 cm dengan ketebalan 2,7 cm. Dan total beratnya ini yaitu 2,7 kg. Menurut Pichel, beratnya ini tergolong nggak ringan, namun ini oleh karena material metal yang cukup banyak di dalam laptop ini. Sekarang kita akan fokus kepada I/O port dari Acer Nitro 7. Untuk Acer Nitro 7 AN71551, ini portnya terdapat di sisi kiri dan juga sisi kanan. Di sisi kiri laptop tuh ada Kensington lock, Gigabit Ethernet port, HDMI port 2.0 yang sudah mendukung output 4K 60Hz, dan satu port USB Type-C 3.1 Gen 2, dan 2 buah port USB tipe A 3.1 Gen 1. Di sisi sebelah kanan itu terdapat port charger, 2 LED indikator untuk power dan juga baterai, plus 1 USB 2.0 dan juga combo audio jack. Untuk layarnya sendiri, Acer Nitro 7 AN71551 ini memiliki ukuran 15,6 inci yang memiliki panel IPS display plus juga dengan matte finish. Resolusi layarnya ini sendiri adalah Full HD dengan maksimum refresh rate sampai 144Hz. Refresh rate yang tinggi ini akan memberikan pengalaman yang baik dalam gaming ataupun bahkan cuma sekedar browsing-browsing biasa, ini berasa banget. Gambarnya terasa lebih smooth, dan juga buat kalian yang suka kompetitif gaming seperti game FPS akan menikmati kemampuan update layar yang lebih cepat dan lebih baik. Untuk color coverage layarnya sendiri ini diklaim mencapai 72% NTSC coverage, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang punya concern khusus terkait dengan color coverage. Bezel dari layarnya ini tergolong cukup kecil sehingga bisa memaksimalkan luas layarnya. Bezel kiri dan juga bezel kanan ini memiliki ukuran 0,7 cm, dan bagian atasnya ini adalah 1,5 cm, dan bagian bawahnya ini sebesar 2,6 cm. Sekedar catatan bahwa di bezelnya ini bahannya masih mempergunakan plastik, berbeda dengan keseluruhan bodinya yang sudah metal. Untuk di input device, keyboard ini mempergunakan switch membran, namun memiliki feeling clicky yang cukup baik, sehingga feedback dari keyboardnya ini cukup enak, terutama para gamers. Dan untuk memudahkan para gamers dalam bermain game, ada highlight di beberapa tombol yang dominan dipencet, yaitu seperti tombol WASD,
Kemudian ada juga tombol panah atas, panah bawah, dan segala macam ini, di mana highlightnya ini berwarna merah. Kemudian ada juga tombol dedicated yang berbentuk tombol N, itu di sebelah sana itu, di samping dari tombol backspace dan juga tombol numlock. Dan tombol ini merupakan tombol untuk menjalankan aplikasi yang bernama NitroSense, bawaan dari Acer. Di aplikasi ini kita bisa melihat status dari laptop Nitro 7 kita seperti apa, mulai dari putaran kipas, power plan-nya seperti apa, monitoring suhu, CPU, dan juga GPU, beserta juga dengan utilization-nya, bahkan pengaturan audio menggunakan Acer True Harmony dengan 6 preset yang sudah disediakan. Dan di aplikasi NitroSense ini tuh kalian bisa aktifkan fitur-fitur seperti Cool Boost, di mana ini bisa memberikan kecepatan kipas dan juga kemampuan pendinginan yang lebih baik. Temperaturnya ini sendiri diklaim bisa lebih rendah 9% dibandingkan dengan mode otomatis. Tapi kalau misalnya kalian merasa masih kurang juga kipasnya ini, kalian bisa atur kecepatannya maksimum hingga 6000 RPM. Berisik, tapi ampuh mendinginkan laptop kita. Keyboardnya ini punya backlight berwarna merah dengan 4 tingkat kecerahan yang dapat diatur melalui shortcut Fn F10 atau enggak Fn F9. Dan buat kalian yang mau keyboard backlightnya tetap hidup, maka kalian bisa juga setting di aplikasi NitroSense. Untuk keyboardnya ini sudah memiliki tombol numpad di bagian sebelah kanan dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan keyboard pada umumnya. Selanjutnya beralih kepada touchpad. Model touchpadnya ini memiliki border berwarna merah seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Dan touchpadnya ini tuh memiliki ukuran 10,5 dikali 7,8 cm. Dan secara posisi ini berada di bagian sisi yang agak kiri dan nggak pas di tengah. Dan hal ini bisa menyebabkan peluang terpencet touchpadnya, sehingga Pichal sarankan untuk matikan saja touchpadnya mempergunakan shortcut Fn F7. Nah, kali ini kita akan lihat performa dari Acer Nitro 7 ini. Prosesor dari device ini itu adalah Intel Core i7-9750H, dan prosesor ini memiliki inti sebanyak 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, sehingga totalnya ada 12 inti. Untuk frekuensinya sendiri ini berada base-nya tuh di 2,6 GHz dan bisa diturbo hingga 4,5 GHz. Dan kemudian untuk TDP-nya sendiri adalah 45 Watt. Untuk tes performanya kita coba jalankan serangkaian benchmark, dan yang pertama adalah Cinebench R20, dan Acer Nitro 7 AN71551 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 2250. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya Pichal jalankan rendering tes BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 6 menit 20 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan juga PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya Pichal coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini, dan hasilnya adalah 7.722 untuk Essential, 6.436 untuk Productivity, dan 3.511 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini tuh mendapatkan skor 4.015. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Untuk urusan gaming, laptop ini tuh memiliki dual GPU, yaitu Intel UHD Graphics 630, dan juga NVIDIA GTX 1660 Ti. GPU dari NVIDIA ini sendiri memiliki dedicated RAM sebesar 6 GB, sehingga memastikan untuk keperluan gaming dan juga editing menjadi lebih nyaman dan lebih cepat. Untuk tes GPU-nya, kita coba jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 4815, dan GPU-nya mendapatkan skor 5551, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 5426. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting kombinasi High dan juga Very High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 76 FPS, dengan maksimum 89 FPS dan minimum 61 FPS. Yang kedua yaitu FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 124 FPS dengan maksimum 138 FPS dan minimum 72 FPS. Selanjutnya, untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan setting Very High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 121 FPS dengan maksimum 142 FPS dan minimum 108 FPS. Selanjutnya yaitu game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan setting High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 44 FPS dengan maksimum 61 FPS dan minimum 25 FPS. Berikutnya yaitu Rise of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan setting Very High, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 64 FPS dengan maksimum 84 FPS dan minimum 19 FPS. Terakhir yaitu The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 54 FPS
dengan maksimum 61 FPS dan minimum 42 FPS. Secara umum sih laptop ini bisa menjalankan game-game AAA dengan lancar jaya. Ya, cuma kalau misalnya memang kalian mau merasakan full kemampuan dari layarnya yang 144 Hz, maka Pichel sarankan kalian harus korbankan detailnya. Kecuali untuk game-game yang tidak terlalu berat, maka walaupun di setting high ataupun very high ataupun bahkan ultra, kita sudah bisa sampai kepada 100-an Hz ataupun 100-an FPS, seperti game PUBG dan juga FIFA. Untuk audio, suara yang dihasilkan dari laptop ini tuh berasal dari dua buah speaker yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan. Dan speakernya ini sendiri terletak di bagian bawah dari laptopnya. Teknologi speakernya sudah mempergunakan dari Max Audio dan dapat menghasilkan suara maksimal 80 hingga 90 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Nitro 7. Dan buat kalian yang mau atur preset suaranya, ada 6 jenis mode audio yang bisa kalian pilih melalui aplikasi NitroSense, yaitu Gaming General, Gaming FPS, Gaming Sport, Movies, Music, dan juga Voice. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian, cuma kalau misalnya kalian mau secara umum aja, Pichel sarankan pakai yang Gaming General. Untuk webcam juga laptop ini sudah ada di bagian atas di tengah sini, dan dia memiliki resolusi 720p dan ada LED berwarna hijau di sebelah webcam yang menandakan apakah webcam ini sedang aktif atau tidak. Kualitas kameranya standar aja, cuma buat streaming biasa aja. Selanjutnya untuk baterai, Acer Nitro 7 ini tuh memiliki baterai sebesar 58.000 mAh. Dan baterainya ini integrated sehingga kita harus buka panel bawahnya kalau kalian mau akses akan baterainya. Kemampuan baterainya untuk gaming tergolong sebentar, karena dengan full load dia hanya bisa bertahan 1 jam 12 menit. Namun kalau misalnya kalian pergunakan browsing normal dengan mid brightness, itu bisa sampai 4 hingga 6 jam. Dan kalau kalian mau charge dari kosong hingga penuh, ini membutuhkan waktu rata-rata 1 jam 40-an menit. Selanjutnya, kita akan buka panel bawahnya untuk bisa akses akan motherboardnya. Di bagian storage ada port SATA 2,5 inci yang bisa kalian pasangin hard disk atau nggak SSD 2,5 inci. Selanjutnya ada juga 2 slot M2, di mana ini tuh mendukung interface NVMe untuk keduanya. Namun salah satunya ini bisa juga mensupport akan SATA, jadi dia bisa kalau kalian mau NVMe bisa dan SATA pun juga bisa. Yang menariknya lagi bahwa laptop ini sudah mendukung akan opsi RAID 0 ya, atau misalnya opsi untuk mengkombinasikan kedua NVMe menjadi satu, sehingga ini menawarkan kecepatan baca dan tulis yang lebih baik. Dan berikutnya kalian akan menemukan 2 slot RAM DDR4 dan salah satunya sudah terisi dengan RAM 8GB. Tapi buat kalian yang mau maksimal konfigurasi RAM-nya, kalian bisa pasang lagi tambahan 8GB untuk mengaktifkan fitur dual channel-nya. Atau kalau kalian mau maksimal, kalian bisa ganti semua RAM-nya ke 16GB dikali 2 keping, sehingga totalnya jadi 32GB. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Nitro 7 AN71551 ini tuh merupakan laptop gaming yang berada di sweet spot. Berada di konfigurasi yang sangat powerful untuk diajak nge-game dan juga keperluan productivity berat ataupun ringan, namun dengan harga yang masih cukup terjangkau. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 15,5 juta, dan dengan spek yang ditawarkan sini bisa bertahan untuk gaming beberapa tahun ke depan, sehingga ini bisa jadi investasi yang bagus, terutama buat kalian yang baru mau beli gaming laptop, atau kalian yang mau upgrade laptopnya saat ini. Secara desain sini oke banget ya, lebih kokoh mulai dari build quality-nya, dan secara keseluruhan bodinya tuh nggak terlalu mencolok. Ditambah lagi dengan layarnya yang cakep, serta mendukung refresh rate hingga 144 Hz, membuat hal biasa aja seperti browsing atau mungkin file manager itu menjadi menarik banget. Ditambah lagi dengan fitur pengaturan di Acer NitroSense, sehingga kita punya kendali penuh terhadap kondisi laptop dan juga pengaturannya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Acer Nitro 7 AN71551. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di kolom description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton ini dan suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.